Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romdia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini deh, Empat guys. orang individu Apa? Indonesia yang coba mengangkat namanya dengan memburuk-burukkan negara Malaysia. Winwan Nur terlalu sibuk ya mengurusin hal-hal dalam Malaysia, politik Malaysia, perfilman Malaysia, persepak bolaan Malaysia, semua dia urus. Untuk apa? Mencari nama agar mendapatkan follower. Benik begitu juga ya. Si Benik berhasil mengangkat namanya dengan memburuk-burukkan negara Malaysia. Kokori ya, seorang YouTuber sendu, dari YouTuber sendu ke TikToker, menghasut orang-orang Indonesia juga dengan mengatakan Malaysia tidak berperi kemanusiaan. Tapi sayangnya si Kokori gagal. Sekarang gitu muncul individu baru bernama Martin Ruma, mengaku seorang blogger. Coba-coba menghasut sekarang ya, untuk memecah belah Indonesia dan Malaysia. Ini 4 individu ini nggak berguna semua. Sayangnya ada rakyat Indonesia yang suka berita-berita hoax. Banyak. Dengan percaya ya bahwasanya Malaysia ini macam ni. Tak guna ini individu-individu ini. Siapa Martin? Martin siapa tadi? Itu gue baru dengar. Kalau yang macam Marwan Winor sama Kokori itu gue udah tahu gitu ya. Benix itu gue udah tahu. Yang ini lagi siapa? YouTuber katanya. Kokori ternyata YouTuber ya. Gue baru tahu guys, bener. Yang saya tahu tuh hanya TikToker aja, soalnya kan sering dia muncul di TikTok gitu. Dan gue kenalnya itu sama Kokori, taunya bukan kenalnya ya. Taunya Kokori itu di TikTok. Yang lain tuh nggak pernah tahu gitu guys. Oh gitu ya. Yang gue heran tuh gini guys, apa ya, ketika keadaan negara sendiri tuh carut marut macam ini gitu, dan mereka tuh nggak bersuara tentang kehancurannya di negara kita sendiri gitu. Kayak One Winor, keadaan di tempat kelahirannya itu seperti itu gitu, dan orang-orang pada mengkritiknya. Tapi yang gue lihat One Winor tuh kok nggak ada mengkritik gitu. Apa ini yang disebut namanya cinta NKRI apa gimana gitu ya? Kok lebih memperhatikan negara lain daripada negaranya sendiri, lebih memperhatikan tempat lain daripada tempatnya sendiri gitu. Padahal itu tanah kelahirannya, tanah di mana dia dilahirkan, di mana di Aceh itu, di kampung apa itu? Itu hari yang gue reaction itu guys. Entah ya apa, gue heran orang-orang yang seperti itu. Yang dalam otaknya itu apa sih gitu? Gue selalu bertanya, orang-orang ini apa sih yang ada dalam otaknya itu? Maunya apa gitu? Kita lanjut guys. 200 Ini apa ya? negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab Raya Gajah Mungkur, bahwa rakyat Semarang. tersebut mengalami bahagia. Negara yang Kisaran hotel UTC dan Alfamidi Kelut di Semarang ini ya. Biasanya beliau melintas antara jam 6 sampai pagi. Bosan gue dengerin Pak Prabowo pidato ini. Aduh, nggak tahu mau ngomong apa lagi. Kita ini sebagai warga cuman dibuat apa ya, tempat menipu. Kita lanjut guys. Gue lagi di Bener Meriah dan kalian pasti inget footage yang begitu fenomenal ketika ada video di mana orang Kenapa batal? Gue lagi di Bener Ini deh, Meriah guys. dan kalian pasti inget footage yang begitu fenomenal ketika Ya. ada video di mana orang berbondong-bondong turun dan naik demi mengambil hanya untuk bahan makan pokok ya. Gue di sini. Demi Bener Meriah. mengambil makanan ya. Bagi banyak orang mungkin
itu hanyalah timeline medsos atau berita selewat saja. Oke. Tapi bagi mereka, masyarakat Aceh, bener meriah, ya inilah keseharian mereka. Mereka harus sehari-hari melewati jalan seperti ini. Begitu licin, tadi kita juga bantuin mobil-mobil yang nggak bisa naik. Warga banyak yang harus turun dari motor mobil untuk jalan kaki. Dan ya beruntungnya sudah ada jembatannya lagi dibangun oleh TNI, sudah jadi. Tapi tentu saja belum tuntas. Pemulihan jalan ini masih sangat-sangat licin. Jadi gue cuma pengen mention bahwa barangkali banjirnya udah selesai di beberapa titik ya. Tapi pemulihannya belum tuntas. Maka jangan kita diam melihat teman-teman kita di Sumatera, teman-teman kita di Aceh. Karena yang lebih penting kemudian daripada bantuan saat bencana adalah pemulihan pasca bencana ekologis ini. Iya. Saya Letnan Gavin, Letnan 2 Arhanud Gavin dari Batalion Arhanud 5. Pada saat kejadian, ini kondisinya jembatannya putus bang. Yang di sini nih. Ini abang lihat, kalau di ini nih sebenarnya gorong-gorongnya jembatan bang. Oh. Bang, gorong-gorong udah sebesar ini, berarti airnya lebih besar daripada ini bang. Beban jembatannya ini 25 ton bang maksimalnya. 5 ton. Oh. Jadi jembatannya yang dari sektor kami ini itu ada 2 jembatan lagi yang sedang dibangun. Yang pertama itu di Kecamatan Bener Kelipah, sama di Bener Pepanyi namanya. Kemarin itu warga-warga itu dari SAR gendong-gendong orang-orang berhari-hari jalan buat beli logistik karena memang terputus jalannya bang. Oke, teman-teman, pokoknya kuncinya adalah gotong royong. Semua elemen masyarakat, negara, swasta, LSM, relawan, dan kita dorong pemulihan Aceh, Sumatera, dan Indonesia segera. Terima kasih semuanya. Itu sebenarnya yang kita inginkan. Masyarakat dengan pemerintah itu bergotong royong untuk menyelesaikan pemulihan di Sumatera dan Aceh. Itu yang sebenarnya yang kami inginkan, bukan saling menyalahkan, bukan saling menuduh sana sini, yang pemerintah menuduh warganya kayak gitu, kayak gini, yang warganya menuduh pemerintah kayak gini, kayak gitu. Gitu, ini kekompakan sebenarnya. Dan perlu pemerintah tahu, pemulihan ini, kita tahu pemulihan ini berat dan berat untuk pemerintah. Tetapi ketika di sana itu ada kebohongan, itulah ada penipu di sana, itulah masyarakat itu merasa marah gitu. Seperti ada PLN atau lampu listrik katanya hidup semua, nyatanya di masyarakat tidak hidup. Itu yang membuat marah sebenarnya. Masyarakat di sana itu marah itu karena tipu-tipu yang dikeluarkan, statement-statement yang tipu dikeluarkan oleh pemerintah. Itu yang sebenarnya mereka marah gitu. Coba kalau kita kompak, yang pemerintahnya jujur macam itu kan, jujur. Kalau apa di ini belum ini lagi, itu belum lagi, mungkin masyarakat akan lebih menerima karena masyarakat juga tahu bahwa ini bukan gampang, bukan senang membuat ini semua. Masyarakat sudah juga tahu. Tetapi yang kita marah itu sebenarnya ya karena kebohongan, karena tipu itu tak sesuai apa yang dicakapkan oleh pemerintah, itu tak sesuai di lapangan seperti apa. Coba pemerintah jujur, nggak akan masyarakat itu marah, warga itu marah. Karena ya kami juga tahu lah, masyarakat sana juga tahu lah betapa sulitnya, betapa ya gitu-gitu dah. Mereka juga tahu. Tapi ya jangan nipu lah, agar masyarakat itu tidak sakit hati gitu. Itu contoh aja tadi guys. Kita lanjut guys. Ini deh, Kakak, guys. bagaimana caranya menjadi orang miskin? Hah? Seluruh dunia ini semua orang ingin kaya biji. Iya juga ya. Tapi kau punya beda, serius. Beda. Tapi kalau kau mau jadi orang miskin, kau tinggal jadi orang Papua saja. Meskipun kau punya kekayaan alam, emas, nikel, minyak, tapi statistik akan mencatat bahwa kau adalah orang miskin nomor 1 di negeri ini, serius. Aneh-aneh aja orang yang komen ini. Bagaimana caranya menjadi miskin pula? Kan jadi tersinggung mereka kan. Aduh, gua nggak banyak komen guys. Nanti, berat ini berat. berat. Ya emang kenyataannya seperti itu. Apalagi ya mau dicakapkan. Emang kenyataannya di Papua gitu. Mereka kaya dengan sumber daya alam, tapi nyatanya masyarakatnya masih banyak yang miskin. Gitu kan intinya. Jadi terima kasihlah buat semuanya yang udah nonton. Terima kasihlah buat semuanya yang udah support saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.